Di video kali ini, pastinya aku akan menyambung cerita yang sudah tidak asing bagi yang sudah menyaksikan bagian 1 sampai yang ke-7-nya. Ini pula yang menjadi bagian akhir dari cerita horor pesugihan gaun pengantin. Tanpa banyak basa-basi lagi, inilah dia. Pesugihan gaun pengantin 8. Di suatu malam, Chandra sengaja tak tidur. Ia sengaja melakukan ritual untuk bisa melihat arwah siapa yang mengikutinya. Sebagai seorang yang memiliki kekuatan supranatural, tentu saja ia penasaran kenapa ia tak bisa melihat makhluk halus yang terus mengikutinya. Tepat tengah malam, Chandra berdiri di depan kaca tanpa menggunakan pakaian. Ia berharap bisa melihat Tini malam itu, tapi sayangnya ia tak melihat sosok wanita itu ataupun makhluk astral lain yang katanya selalu mengikutinya. Sial, ternyata dia membohongiku. Aku yakin dia pasti hanya berbohong untuk menakutiku, gumam Chandra. Chandra yang kecewa memilih menghabiskan malam di sebuah diskotik untuk menghilangkan kegalauannya. Ia berharap bisa melupakan semua masalahnya di tempat itu, terutama melupakan Tini. Seorang wanita terlihat menggelar sebuah karpet dan memasang beberapa peralatan mistis di depan diskotik. Hampir setiap malam, Sari memang membuka praktik meramal di depan diskotik sebagai pekerjaan sampingan. Meskipun ia bukan seorang dukun atau keturunannya, namun keahliannya dalam membaca kartu nasib membuat gadis itu percaya diri dalam meramal nasib semua pasiennya. Ramalan Sari yang selalu tepat membuat lapaknya tak pernah sepi. Ia membuka praktek ramalan menggunakan sebuah kartu dari pukul 10 hingga jam 3 pagi. Beberapa orang menghampirinya dan meminta diramal dengan membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Tidak sedikit pasien yang puas dengan ramalan wanita itu hingga memberikan tips kepadanya. Semakin malam semakin banyak orang-orang yang menggunakan jasa ramalannya, terutama para muda-mudi yang ingin tahu nasib hubungan percintaan mereka atau beberapa orang pengusaha yang ingin tahu bagaimana nasib perusahaannya. Bukan hanya itu, bahkan para penjudi online sering mendatanginya hanya untuk meminta wangsit kepadanya. Pukul 3 dini hari, gadis itu menghentikan praktiknya. Berapapun hasilnya, Sari selalu menghentikan praktik meramalnya tepat pukul 3 dini hari. Ia membereskan barang-barangnya dan bergegas menuju ke shelter bus. Pagi ini, Sari harus puas dengan pendapatan yang tidak sebanyak hari biasanya. Mengingat sudah larut malam, tak ada satupun bus yang lewat. Tak mau ketiduran di halte, Sari memilih menghentikan sebuah taksi. Baginya tidak masalah mengeluarkan uang sedikit lebih banyak untuk keselamatan dirinya. Sebuah taksi berhenti di depannya. Namun saat hendak naik ke dalam taksi, seorang pria menariknya hingga ia mengurungkan niatnya untuk naik taksi tersebut. Pria itu menariknya menuju ke shelter bus. Ada apa ini? Main tarik aja, pekik Sari. Dasar peramal gadungan. Cepat, kembalikan uangku, atau aku akan melaporkanmu ke polisi karena kasus penipuan, seru pria itu. Maaf ya, kan dari awal saya sudah bilang kalau yang namanya ramalan itu tidak semuanya benar. Jadi, kalau ada ramalan yang tidak sesuai, yaitu normal. Lagi pula, kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya. Jadi, jangan salahkan saya, jawab Sari berusaha membela diri. Aku gak peduli, cepat, kembalikan uangku, atau aku lapor polisi, ancam pria itu. Karena tak mau memperpanjang masalah, gadis itu memberikan sejumlah uang kepadanya. Namun pria itu tak terima dan justru merampas tas wanita itu dan mengambil sebagian uangnya. Wanita itu segera merebut kembali tasnya dan memintanya uang. Kembalikan uang saya. Aku sudah mengembalikan uang kamu. Jika kau mengambil uang dari tasku, maka itu berarti kau mencuri uangku, dan aku tidak bisa tinggal diam, seru wanita itu. Memang ini uangku yang dipakai untuk membayar jasa ramalanmu, tapi kau juga harus membayar uang ganti rugi
karena telah salah meramal, sehingga membuat aku rugi besar karena kalah judi. Jadi, gak salah kalau aku ambil uang dari tasmu sebagai uang ganti rugi. Karena orang seperti dirimu tidak akan pernah memberikan uang ganti rugi kepadaku, bukan begitu? Jawab pria itu menyeringai. Dasar maling, hardik Sari. Gadis itu kemudian berteriak minta tolong. Sari berusaha mencari pertolongan, namun karena sudah malam dan jarang orang-orang yang melintas, Sari pun sulit mendapatkan pertolongan. Bahkan para pejalan kaki yang melintas seolah enggan untuk membantunya. Merasa tak ada yang membantunya, Sari berusaha merebut kembali uangnya dari pria itu. Apapun caranya, ia bahkan rela berkelahi dengannya, meskipun ia tak mungkin bisa menang melawannya. Dasar pencuri, kembalikan uangku, hardik Sari berusaha memukul pria itu. Chandra yang baru keluar dari diskotik tak mau ikut campur. Kali ini Chandra berusaha mengabaikan wanita itu dan bergegas menuju ke parkiran mobilnya. Namun entah kenapa ia tak tega saat melihat pria itu mulai main tangan dengannya. Melihat bibir Sari yang berdarah serta tatap matanya yang berkaca-kaca seolah meminta bantuannya, membuat Chandra tak bisa mengabaikannya. Ia segera membalikkan badannya dan berjalan menghampiri wanita itu. Chandra segera merebut tas wanita itu yang diambil oleh sang pria. Ia bahkan harus kena tinju lelaki itu saat mengambil tas darinya. Perkelahian sengit pun terus terjadi antara Chandra dengan pria itu. Keduanya saling baku hantam hingga sang penjudi jatuh terempas ke tanah. Jangan pernah mengambil sesuatu yang bukan milikmu, apalagi jika benda itu milik seorang wanita miskin sepertinya, ucap Chandra. Setelah berhasil menghajar pria itu, Chandra mengembalikan tas itu kepada gadis tersebut. Chandra kemudian mengembalikan tas Sari kepadanya. Sebaiknya jangan bekerja di malam hari, karena itu sangat berbahaya, khususnya bagi wanita seperti dirimu, ucap Chandra, kemudian bergegas pergi. Wanita itu tampak malu dan sengaja menundukkan wajahnya saat tahu yang menolongnya adalah Chandra, atasannya sendiri. Sari segera bergegas pergi setelah berterima kasih kepada Chandra. Chandra yang dalam keadaan mabuk tak mengenali jika wanita yang ditolongnya adalah Sari, karyawannya sendiri. Chandra yang mabuk berat menelpon sopir pribadinya untuk segera menjemputnya. Tidak lama seorang pria datang dan membawanya masuk ke dalam mobil. Saat melihat Sari tak kunjung mendapatkan tumpangan, Chandra menghentikan mobilnya dan menawarkan diri untuk mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, Sari memilih diam tanpa berbicara apapun kepada Chandra. Namun Chandra seketika mengingat wajah gadis itu. Kenapa wajahmu begitu familiar? Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Tanya Chandra. Aku rasa tidak, jawab Sari kemudian memalingkan wajahnya. Kenapa kau memakai make up? Bukankah kau bilang takut menggunakan riasan karena kau bisa melihat makhluk astral jika menggunakan make up? Tanya Chandra. Sari menggerutu dalam hati saat mengetahui jika Chandra mengenalinya meskipun ia tak ingat dengan namanya. Gadis itu berusaha mengelak ucapan Chandra. Bapak salah orang kali. Saya sudah biasa menggunakan riasan, Pak. Dan tidak ada mitos jika orang yang menggunakan riasan akan bisa melihat hantu. Tapi kau sendiri yang mengatakannya. Dan kau bahkan mengatakan jika ada wanita cantik yang selalu mengikutiku. Bukan begitu, Nona? Jawab Chandra, membuat Sari seketika terperangah. Aku memang melihatnya di sampingmu, tapi aku tidak yakin wanita itu benar-benar Tini, gadis yang kau sukai, ucap Sari. Mendengar jawaban Sari tentu saja membuat Chandra berang. Dasar pembohong, seru Chandra meluapkan kekesalannya. Terserah kau mau bilang apa. Yang jelas, malam ini aku sengaja memakai riasan karena tuntutan pekerjaan. Aku harus melihat makhluk gaib agar bisa meramal seseorang, terang Sari. Dasar pembohong, sekali berbohong, kau akan selamanya berbohong, sindirnya. Chandra yang merasa dibohongi oleh wanita itu bergegas meninggalkannya. Kali ini ia sengaja tak memberikan tumpangan kepada Sari. Namun melihat Sari terus berdiri menunggu kendaraan yang lewat membuat Chandra tak tega melihatnya. Seperti biasa,
nuraninya selalu tak tega membiarkan seorang wanita berada di jalanan seorang diri. Tak mau terjadi sesuatu dengannya, ia kemudian menghentikan mobilnya di depan gadis itu dan menyuruhnya masuk. Namun, Sari yang masih canggung tampak tak bergeming dari posisinya. Ia bahkan tak berani membuka pintu mobil tersebut. Melihat Sari tetap mematung di samping mobilnya, Chandra kemudian turun dari mobilnya. Lelaki itu refleks membukakan pintu mobil untuknya dan mempersilahkan gadis itu masuk. Sari segera duduk dan Chandra menutup pintu mobilnya kembali. "Terima kasih," ucap Sari saat melihat Chandra duduk di sampingnya. Chandra segera melesatkan mobilnya menuju ke kosan Sari. Sepanjang perjalanan pulang, keduanya saling diam. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin Chandra tanyakan kepada gadis itu, tapi entah kenapa ia tiba-tiba tak bisa mengungkapkannya. Sari segera meminta Chandra untuk berhenti saat mendekati kosannya. "Terima kasih," ucap Sari saat tiba di depan kosannya. "Sama-sama," jawab Chandra dengan datar. Ia bahkan langsung pergi meninggalkan tempat itu tanpa basa-basi lagi. Sari hanya menghela nafas melihat kepergian Chandra. Meskipun ia menganggap Chandra adalah lelaki yang kaku dan menyebalkan, namun tak bisa dipungkiri jika ia mengagumi ketulusan dan kebaikan pria itu. Sari membaringkan tubuhnya di atas kasur untuk melepaskan penatnya. Seketika rasa penatnya mulai berkurang dan berganti nyaman saat memeluk bantal guling kesayangannya. Namun, suara dering ponselnya membuat konsentrasinya terbagi. Rasa panas dan pengap membuat ia memilih keluar sejenak untuk mencari angin segar. Sial, giliran diangkat malah mati. Siapa sih yang rese nelpon orang malam-malam begini? Pekiknya dengan ketus. Karena sudah berada di luar rumah, Sari tak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk menikmati segarnya udara di malam hari. Saat ia menatap cahaya rembulan, bola matanya membulat manakala melihat seorang wanita berjalan mendekati dirinya. Berkali-kali ia mengusap matanya, memastikan jika dirinya tak salah lihat. Tini? Kini tubuhnya benar-benar membeku saat ia melihat sosok Tini berdiri tepat di depannya. Tini tampak begitu nyata. Ia menggunakan sebuah gaun pengantin berwarna putih dan berdiri menatapnya. Wajahnya yang tampak pucat menatapnya dengan tatapan sendu. Sari berusaha melihat ke bawah untuk memastikan apakah kaki Tini napak di tanah atau tidak. Lagi-lagi jantung Sari harus dibuat berdebar-debar saat ia tak melihat kaki Tini menyentuh tanah. "Hantu!" serunya dengan wajah memucat. "Halo, siapa Tini?" Sontak semakin membuat Sari ketakutan. Ia nyaris kencing berdiri saat telapak tangan Tini menyentuh lengannya. Rasa dinginnya bak sengatan listrik yang menjalar di tubuhnya hingga membuat keringat dingin membasahi wajahnya. Jantungnya berdetak kencang seolah hendak melompat keluar. "Kenapa kau begitu takut? Apa kau mengenaliku?" tanya wanita itu. Sari berjalan mundur berusaha menjauhinya. Namun Tini segera menarik lengan wanita itu saat ia hendak menabrak pintu kosan. Saat keduanya berpelukan, tiba-tiba Sari merasakan sesuatu yang dingin merasuk ke dalam tubuhnya. Ia membelalak saat melihat sosok Tini menghilang dari hadapannya. Namun di sisi lain, Tini tampak bingung karena berada dalam tubuh Sarita. "Apa benar aku sudah merasukinya?" ucap Tini tak percaya. Tini menatap wajahnya di cermin. Ia tersenyum saat melihat dirinya benar-benar sudah menyatu dengan Sari. Ia begitu bahagia karena bisa berhasil masuk ke dalam tubuh manusia. Sari berusaha membuatnya keluar. Ia beberapa kali mencoba melakukan sesuatu untuk mengeluarkan Tini dari tubuhnya. Namun, sekuat apapun usaha Sari, ia tak mampu mengeluarkan Tini dari dalam tubuhnya. Sari yang putus asa memilih pasrah saat Tini mulai mendominasi dan mengendalikan dirinya. Malam itu Sari tak bisa tidur karena ia yang biasanya hanya berbohong bisa melihat makhluk gaib, kini benar-benar bisa melihat makhluk astral. Sepanjang malam, ia melihat Tini mengusir para hantu usil yang menghuni kosannya. Selain bisa melihat hantu, kini Sari bisa mengusir hantu dengan kekuatan yang dimiliki Tini.
Pukul 4 pagi, Sari baru bisa memejamkan matanya. Karena begadang semalaman, Sari bangun kesiangan. Ia merasakan tubuhnya terasa berat hingga berjalan sempoyongan menuju kamar mandi. Jika saat malam Tini tampak mendominasi dirinya, namun saat siang Sari bisa mendominasi dirinya karena Tini terlelap saat siang hari. Meskipun ia memiliki misi saat memasuki tubuh Sari, namun Tini memang tak bisa mengendalikan gadis itu di saat ia hendak menjalankan misinya tersebut. Seorang atasan Sari langsung memarahinya saat mengetahui gadis itu datang terlambat. Mendengar suara berisik membuat Tini terbangun. Ia kembali berusaha mengambil kendali atas diri Sari. Ia yang kesal karena seseorang mengganggu tidurnya, refleks menggunakan kekuatannya untuk membalas perbuatan pria itu. Ia menjatuhkan sebuah vas bunga tepat di kepala pria itu hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Berita heboh tentang pria itu yang tiba-tiba terluka tersebar ke seluruh kantor hingga terdengar oleh Chandra. Gosip tentang perubahan sikap Sari yang berubah menjadi seorang yang kasar segera tersebar dengan cepat. Bukan hanya Sari yang digosipkan para karyawan Chandra, mereka juga menggosipkan seorang hantu penasaran yang dianggap sebagai penghuni gedung tempat mereka bekerja. Chandra yang geram melihat para karyawannya lebih suka bergosip daripada bekerja, sengaja mendatangi setiap divisi secara bergantian. Para karyawan yang bergosip jika di kantornya terdapat makhluk halus yang akhir-akhir ini sering mengganggu para karyawan seketika terdiam saat melihat kedatangan Chandra. "Memangnya siapa yang melihat hantu di kantor ini?" tanya Chandra. Seorang karyawan langsung mengacungkan jarinya. Ia kemudian memberitahukan jika ia pernah melihatnya sekali saat di toilet. Ia juga mengatakan jika makhluk gaib tersebut bahkan mengamuk karena suatu hal hingga membuat supervisor Sari terluka. Mendengar nama Sari ikut terseret, Chandra segera menemui gadis itu untuk meminta klarifikasi. Sari yang sudah dirasuki oleh Tini terlihat begitu bahagia saat bertemu dengan Chandra. Wanita itu bahkan terlihat begitu agresif saat bertemu dengannya. Chandra yang terkejut melihat tingkah Sari yang berubah berusaha menghindarinya. Bahkan ia yang mengira jika gadis itu kerasukan segera melemparkan beras kuning dan bunga mawar ke arahnya. "Pergi atau aku akan mengusirmu secara paksa," seru Chandra. Sementara Tini merasa sedih saat Chandra mendorongnya hingga ia keluar dari tubuh Sari. Melihat Sari yang pingsan, Chandra segera menggendong gadis itu. Ia membaringkannya di sofa ruangannya. Ia sedikit gugup saat menghadapi seorang wanita yang pingsan. Namun karena masih pagi dan belum ada karyawan lain, terpaksa ia harus menolong Sari sendirian. Dengan kemampuan supranatural yang ia miliki, Chandra tahu jika Sari kerasukan makhluk gaib. Ia kemudian mengambil segelas air putih dan mengusapnya di wajah Sari. Tidak lama, gadis itu terbangun. Kenapa aku di sini? Apa yang terjadi denganku?" ucap Sari tanpa kebingungan. Chandra segera memberikan segelas air putih kepadanya dan Sari segera menghabiskannya. "Apa kau tidak ingat sesuatu?" tanya Chandra, mencoba membantu Sari mengingat apa yang terjadi dengannya. Sari berusaha mengingat kejadian sebelum pingsan. Namun saat ia hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba Tini muncul dan melarangnya untuk memberitahukan dirinya. Sari menggelengkan kepalanya. "Sepertinya kamu kerasukan makhluk gaib. Sebaiknya kau istirahat saja di rumah," pungkas Chandra. Namun Sari menolak. Ia memilih untuk tetap bekerja karena banyak pekerjaannya yang menumpuk. Chandra tak bisa melarang saat Sari memilih kembali ke pantry untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat Sari bangun, ia merasakan tubuhnya terasa remuk redam hingga ia hampir jatuh saat bangun dari duduknya. Beruntung, Chandra segera menangkap tubuh gadis itu. "Terima kasih, Pak," jawab Sari berpamitan dengan Chandra. Ia segera menuju ke pantry untuk melanjutkan pekerjaannya. Tini tampak terus mengikuti kemanapun Sari pergi. Meskipun gadis itu sudah berusaha mengusirnya, namun ia tak menyerah dan terus berusaha mendekatinya. Beberapa kali Tini berusaha merasuki tubuh Sari saat gadis itu sedang khusyuk bekerja. Namun kali ini Tini
tidak bisa merasuki tubuh gadis itu setelah Chandra memberinya minuman dengan mantra pengusir makhluk gaib. Meskipun kesal karena tidak bisa merasuki Sari, ia terus mengikutinya dan mencari celah agar bisa merasuki gadis itu. Aku tak boleh menyerah. Aku harus bisa meminjam tubuhnya untuk menyelesaikan urusanku, ucap Tini. Saat jam kerja selesai, Sari berkemas untuk pulang. Tini mengikuti gadis itu dengan wajah ceria. Kali ini ia berencana akan merasukinya saat gadis itu tidur. Melihat Chandra keluar dari ruangannya, Tini meminta Sari untuk menyapa pria itu mewakili dirinya. Akan tetapi Sari menolak. Gadis itu sudah terlalu malu dengan Chandra karena peristiwa tadi pagi. Tini memasang wajah memelas demi memaksa Sari. Memangnya kenapa kau ingin menyapanya? Bukankah kalian sudah beda alam? Jadi percuma saja kau menyapanya karena ia tak akan pernah tahu. Pak Chandra pasti taunya aku yang kecentilan dan berusaha mendekatinya, tutur Sari. Tentu saja tidak. Chandra bukan orang seperti itu. Dia adalah pria berkarisma yang selalu menghormati wanita. Jika ia melihatmu yang pendiam tiba-tiba berubah menjadi wanita yang kecentilan, sudah pasti ia tahu itu bukan dirimu. Dan saat ia menyadari kehadiranku, dia akan tahu kenapa aku mencarinya, jawab Tini. Memangnya kenapa kau mencarinya? Bukankah kau bisa memberitahu diriku? Aku janji akan memberitahu Pak Chandra. Jadi tidak perlu repot-repot memasuki tubuhku. Rasanya tubuhku seperti habis dipukuli oleh puluhan orang saat kau merasuki tubuhku. Itulah kenapa aku menolak kau merasukiku lagi, jawab Sari. Aku tahu kok. Aku minta maaf karena sudah membuatmu kesakitan. Tapi hanya itu satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan diriku, jawab Tini. Apa kau sedang kesusahan? Apa kau lari dari neraka? Tanya Sari, membuat Tini seketika tertawa. Anggap saja begitu. Jadi kalau kau tak mau melihat aku dibakar di neraka, maka kau harus meminjamkan tubuhmu agar aku bisa mencari bantuan, bisik Tini. Tapi kata orang kalau kita sering kerasukan makhluk gaib, maka aku akan rentan dirasuki makhluk gaib. Dan itu membuat tubuhku ringkih dan sakit-sakitan. Aku masih muda dan memiliki impian yang tergantung di langit. Jadi aku tidak mau mengorbankan hidupku hanya demi menyelamatkan orang yang sudah mati, jawab Sari. Tini tak bisa berbuat apa-apa saat Sari menolaknya. Saat melihat mobil Chandra melintas di depan Sari, Tini sengaja menghentikannya dengan mendorong Tini hingga nyaris tertabrak. Jika saja Chandra tak mengerem mendadak mobilnya. Chandra segera turun dan berlari menghampiri Tini. Nyaris saja, seru Sari. Apa kau terluka? Tanya Chandra menghampirinya. Sari menggelengkan kepalanya, namun melihat warna celana Sari berubah. Chandra tahu jika gadis itu tidak baik-baik saja. Ia kemudian menyuruh Sari untuk masuk ke mobilnya. Sari berusaha menolaknya karena ia tahu jika itu adalah trik Tini. Namun saat ia hendak pergi, Chandra justru menarik lengannya dan memaksanya duduk di depan bersamanya. Chandra melajukan mobilnya menuju ke sebuah klinik. Ia membawa Sari ke ruang UGD. Melihat luka di kaki Sari yang lumayan parah, Chandra kemudian mengantar gadis itu pulang ke rumahnya selesai berobat. Saat memasuki kosan Sari, Chandra merasakan ada sesuatu yang ganjil di rumah itu. Ia bisa merasakan kehadiran makhluk gaib di rumah itu dan meminta Sari untuk pindah dari kosan tersebut. Tapi tidak ada kosan lain yang lebih murah dari kosan ini. Lagi pula, di sini ibu kosnya enak. Meskipun aku sering telat bayar, tapi masih tetap diizinkan tinggal di sini. Lagi pula, harga kos di luar terlalu mahal dan aku tidak sanggup membayarnya, jawab Sari. Kalau begitu, tinggallah di rumahku, ucap Tini, membuat Sari membelalakan matanya. Tinggal di rumahmu? Tanya Sari tak percaya. Bukan itu maksudku, ucap Chandra saat mengira Sari meminta tinggal di rumahnya. Sari menjelaskan
jika dia tidak meminta tinggal di rumahnya. Ia mengatakan jika dirinya menjawab pertanyaan seorang makhluk astral yang ada di antara mereka. Seketika Chandra menoleh ke kanan, tepat Tini berdiri. Tini begitu bahagia untuk pertama kalinya. Chandra menatapnya meskipun ia tahu tidak akan bisa melihatnya. Seketika kristal bening jatuh membasahi pipinya. Daripada kau tinggal di rumah hantu, lebih baik kau tinggal di rumah almarhum sahabatku. Kebetulan rumah itu tak dihuni sampai sekarang. Jika kau tidak keberatan, aku bisa mengantarmu ke sana, tutur Chandra. Apa? Rumah itu berhantu? Tanya Sari. Setahuku tidak, tapi terserah kamu saja. Kalau kamu tidak mau ya sudah, tidak usah, jawab Chandra. Tanpa pikir panjang, Sari langsung menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, aku mau, jawab Sari. Kalau begitu, besok aku antar kau ke sana, ucap Chandra. Kenapa nunggu besok? Kenapa tidak malam ini saja? Kebetulan besok adalah tanggal jatuh tempo bayar kosan. Jadi kalau hari ini aku pindah, maka aku terbebas dari kewajiban bayar kos, jawab Tini. Ia bahkan segera mengemasi pakaiannya yang tidak terlalu banyak dan segera menuju ke mobil Chandra. Sore itu juga Chandra mengantar Sari ke rumah Tini. Sari tertegun setibanya di rumah mewah itu. Wah, rumahnya bagus sekali, ucap Sari berdecak kagum. Ia tak mengira jika rumah sebagus itu tidak ada yang mau menempati. Meskipun rumah itu tak ditempati, tapi rumah itu tampak bersih dan terawat. Bahkan taman di depan rumahnya terlihat begitu asri dan sedap dipandang kata. Sari merasa beruntung Chandra mengizinkannya tinggal di rumah itu. Saat pintu rumah terbuka, Chandra segera mengajak Sari masuk. Entah kenapa, Sari merasakan aroma mistis yang kental di rumah itu. Bayangan Sari yang akan merasakan kehidupan yang nyaman dan menyenangkan saat tinggal di rumah itu seketika sirna begitu saja. Apalagi saat melewati sebuah ruangan kosong yang ditata seperti sebuah perpustakaan. Sari bisa merasakan aroma mistis yang kental dan membuat bulu kuduknya berdiri. Ia seperti mencium aroma darah di ruangan itu. Karena penasaran, Sari mendekat ke rak buku. Sari merasakan seperti menginjak genangan air saat memasuki perpustakaan mini tersebut. Betapa terkejutnya ia saat menoleh ke bawah. Sari melihat darah segar menggenangi seluruh ruangan itu hingga membuatnya seketika berteriak ketakutan. Chandra segera menghampiri gadis itu. Apa yang terjadi? Tanya Chandra menatap wajah pucat Sari. Darah. Tempat ini penuh darah, seru Sari menunjuk ke lantai. Ia tak bisa menyembunyikan rasa takutnya saat melihat genangan darah di ruangan itu. Sementara itu Chandra yang tak merasakan apapun saat berada di ruangan itu menganggap Sari hanya berhalusinasi. Ia menghela nafas, kemudian membawa gadis itu menuju ruang tamu. Chandra kemudian menceritakan jika pemilik rumah itu adalah seorang pelaku pesugihan. Ia juga mengatakan jika perpustakaan mini yang baru saja dikunjungi Sari dulunya adalah sebuah kamar kosong yang digunakan khusus untuk tempat pertemuan dengan makhluk gaib. Kini, Tini mulai mengerti kenapa ia melihat banyak darah di ruangan perpustakaan. Chandra sengaja merombaknya setelah Tini meninggal dan membuang semua barang-barang klinik yang berkaitan dengan pesugihan. Kalau begitu, aku tidak mau tinggal di sini, ucap Sari dengan wajah pias. Terserah kau saja. Aku tidak bisa memaksa. Meskipun rumah ini tampak angker untuk orang awam, tetapi sebenarnya rumah ini sudah disterilkan dari aura negatif sang pemilik rumah. Jadi, dengan kata lain, rumah ini sudah terbebas dari makhluk gaib atau sejenisnya, jawab Chandra. Tapi tetap saja, aku melihat rumah ini seperti sebuah kuburan massal, jawab Sari. Sari tetap bersikeras tak mau tinggal di rumah mewah itu. Ia bahkan buru-buru pamit pulang karena benar-benar tak nyaman berada di rumah itu. Namun, saat ia melangkahkan kakinya keluar pintu, sebuah kekuatan gaib menariknya hingga ia terlempar ke depan perpustakaan. Chandra yang melihat hal itu segera menghampiri Sari dan mencoba membantunya untuk berdiri.
Chandra mengulurkan tangannya dari Sari, segera meraihnya. Namun tiba-tiba Sari merasakan hawa panas saat menjabat tangan lelaki itu, hingga ia langsung melepaskan tangannya. Panas, serunya kemudian meniup lengannya. Melihat reaksi Sari membuat Chandra terperanjat, karena yang ia tahu hanya Tini yang akan bereaksi seperti itu saat berjabat tangan dengannya. Tini, tiba-tiba Sari merasakan dadanya terasa sesak hingga ia pingsan karena kehabisan nafas. Sari, bangun Sar. Chandra seketika menjauh saat melihat bola mata Sari berubah memutih. Sari menyeringai menatap Chandra. Ia segera bangun dan menuju ke perpustakaan mini. Gadis itu membalikan lemari dan menggali lantai menggunakan tangannya hingga berdarah. Apa yang kamu lakukan, Sari? Seru Chandra berusaha menghentikannya. Sari mendorong Chandra saat pria itu berusaha menariknya pergi. Chandra terlempar hingga menghantam dinding rumah. Ia segera bangun dan mendekati Sari yang masih mengais tanah seolah mencari sesuatu. Jika kau adalah Tini, sebaiknya kau kembali ke asalmu. Kau tidak boleh mengganggu orang lain, apalagi menyakitinya. Ingat janjimu untuk tidak menyakiti orang lain, ucap Chandra. Sari berhenti mengais tanah dan menoleh ke arah Chandra. Gara-gara kamu, Tini mati. Apa kau tahu jika selama ini tidak pernah ada tumbal yang tertukar? Jawab Sari, kemudian berdiri. Ia berjalan mendekati Chandra, membuat pria itu berusaha mundur menjauhinya. Tiba-tiba terdengar suara gending Jawa yang membuat Sari seketika menggerakkan tangannya dan mulai menari. Mengetahui Sari kerasukan, Chandra berusaha membaca ayat-ayat suci Al-Quran untuk mengusir makhluk gaib dalam diri gadis itu. Sari yang merasa Chandra mengusik ritualnya menggunakan kekuatannya, tubuh Chandra tiba-tiba melayang, membuat konsentrasi pemuda itu seketika hilang. Sari menggerakkannya hingga tubuh Chandra berputar seperti baling-baling. Setelah puas, ia melemparkan tubuh pria itu menghantam rak buku perpustakaan. Brak! Sari mengangkat kedua tangannya ke atas. Wanita itu kembali menari mengikuti alunan musik. Semakin lama Chandra merasakan dadanya seperti ditusuk-tusuk hingga ia muntah darah. Sebuah bayangan hitam melesat menghantam tubuh Sari hingga gadis itu jatuh terhempas ke lantai. Tidak lama Sari kembali sadar dan kali ini ia mencari sesuatu di dapur. Ia membawanya sebuah pisau dan bergegas menghampiri Chandra. Melihat Sari membawa pisau membuat pria itu merasa jika ia hendak membunuhnya. Ia berusaha bangkit agar bisa menyelamatkan dirinya. Ia berjalan pincang meninggalkan rumah itu. Chandra sengaja menuju ke kosan Zain. Ia meminta bantuan sahabat itu untuk menyadarkan Sari. Siapa Sari? Tanya Zain. Dia adalah satu karyawanku. Awalnya aku hanya ingin membantunya dengan menyuruhnya tinggal gratis di kediaman Tini. Lumayan, dengan begitu dia bisa menghemat uang kos. Tapi tidak kusangka ia malah kesurupan, jawab Chandra. Kali ini kau keterlaluan, Dra. Kau tahu rumah itu bukan rumah biasa. Tapi kenapa kau malah menyuruh seorang perempuan lemah tinggal di sana? Kau benar-benar jahat, jawab Zain. Bukan begitu. Awalnya aku hanya ingin membantunya saja. Tetap saja tidak boleh. Apalagi di rumah itu banyak nyawa melayang, sahut Zain. Tapi rumah itu sudah disterilkan dari makhluk astral. Jadi aman dong jika Sari tinggal di sana, ucap Chandra membela diri. Siapa bilang? Bahkan rumah ibadah yang suci bisa jadi tempat bersarangnya makhluk gaib jika tidak pernah ditempati. Kau tahu sudah berapa lama rumah itu kosong? Tanya Zain. 40 hari. Kau tahu makna 40 hari bagi orang meninggal? Tanya Zain. Hari ke-40 adalah hari terakhir roh orang yang meninggal berada di kediamannya. Jadi, dengan kata lain, ini adalah hari terakhir Tini berada di rumahnya, jawab Zain. Lalu, apa hubungannya dengan Sari? Tanya Chandra. Harusnya aku yang bertanya seperti itu kepadamu. Kenapa kau membawa seorang ke rumah itu? Jangan bilang kau memiliki rencana tertentu, jawab Zain.
Chandra mengelak ucapan Zain. Ia kembali mengingatkan Zain jika niatnya tulus membantu Sari yang sedang kesusahan. "Kalau kau tulus membantunya, kenapa kau tinggalkan dia sekarang?" seru Zain. "Karena aku tak bisa menyelamatkannya sendirian. Itulah kenapa aku minta bantuanmu," sahut Chandra. "Bukankah kau bisa menelponku? Jadi kau tidak perlu repot-repot datang kemari," jawab Zain. "Ah, sial. Kenapa aku selalu salah di matamu?" ucap Chandra kemudian bergegas pergi. Saat ia memalingkan wajahnya, terdengar suara yang begitu familiar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab kedua pemuda itu serentak. "Ayah." Zain dan Chandra tampak bergantian mencium telapak tangan pria itu. "Aku dengar dari kejauhan kedua putraku bertengkar. Sebenarnya ada masalah apa hingga membuat kalian tiba-tiba bermusuhan?" ujar Santa. Zain menampik ucapan Santa. Ia mengatakan jika dirinya hanya tak suka dengan sikap Chandra yang berusaha membantu seseorang tapi dengan cara yang tidak benar. Ia mengatakan jika tak sepantasnya ia menyuruh seseorang tinggal di rumah Tini, apapun alasannya. Mendengar penjelasan Zain, Santa mulai memahami kenapa kedua sahabat itu tiba-tiba bertengkar. Chandra tak mau kalah. Ia juga menjelaskan alasannya kenapa menyuruh Sari tinggal di kediaman Tini. Ia juga menceritakan kondisi Sari hingga membuatnya terpaksa menemui Zain. "Kalau begitu, tidak boleh lama-lama di sini. Kita harus segera bergegas menyelamatkan gadis itu," ucap Santa. Mereka kemudian segera masuk ke mobil Chandra dan melesat menuju ke kediaman Sari. Hanya butuh waktu setengah jam, mereka sudah tiba di kediaman Sari yang memang tak jauh dari kosan Zain. Santa segera turun, begitupun dengan Zain dan Chandra yang langsung menyusulnya. Kehadiran ketiganya disambut dengan lemparan gelas dari Sari. Sari melemparkan beberapa gelas ke arah mereka hingga pecahan beling berserakan di mana-mana. Ki Santa berusaha membaca tasbih untuk menyadarkan Sari. Ia kemudian melemparkan tasbihnya saat melihat Sari hendak melempar kursi ke arahnya. Sari tertawa dan melepaskan tasbih itu, memutuskannya hingga butiran bulat tasbih berserakan di lantai. "Kalau kalian memang peduli dengan Tini, maka kalian harus menggali perpustakaan itu dan mengambil benda pusaka yang ada di sana," ucap Sari dengan suara berat. Ia kemudian duduk di meja tamu dan mempersilahkan ketiga pria itu menuju ke perpustakaan. Zain dan Santa tercengang melihat perubahan rumah Tini. Chandra segera menjelaskan kenapa ada perpustakaan di rumah itu. Ia sengaja memusnahkan kamar khusus tersebut. "Aku hanya ingin menghilangkan kesan horor di rumah ini saja, seperti keinginan Tini sebelum dia meninggal. Tapi jika ternyata apa yang aku lakukan salah, aku mohon maaf," terang Chandra. "Sebenarnya maksud kamu baik, Ndra. Hanya saja kenapa kau tidak berdiskusi dengan ayah? Aku bisa mencarikan jalan terbaik untuk merombak kamar ini," jawab Santa. Santa kemudian memerintahkan Chandra dan Zain untuk menggali lantai kamar. Keduanya sempat tercengang saat menemukan sebuah gaun pengantin yang terkubur di sana. Santa segera mengambil gaun itu dan meletakkan baju itu di atas meja. "Kalian harus mengambilkan gaun itu kepada pemiliknya," ucap Sari. Tatapan mata ketiga pria itu kembali tertuju kepada gaun pengantin sederhana yang tergeletak di atas meja. Zain teringat sesuatu dengan gaun itu. Ia memberitahu Ki Santa jika baju itu adalah gaun pengantin yang selalu dijadikan sebagai acuan saat Tini hendak membuat gaun pengantin untuk dirinya. Bisa dibilang mungkin gaun ini adalah benda pusaka atau semacamnya yang diberikan oleh juru kunci saat ia melakukan ritual pesugihan, ucap Zain. Santa mengamati secara seksama gaun itu. "Tapi kita harus mengembalikan kemana gaun ini. Secara kita tak tahu siapa pemiliknya." Sari segera mengambil gaun itu dan memakainya. Tiba-tiba gadis itu tak sadarkan diri setelah memakai gaun itu.
Sementara di alam bawah sadar yang berbeda, Sari merasakan. Sari terkejut saat mengetahui dirinya berada di sebuah rumah tua. Ia segera bangun dan berjalan keluar dari sebuah ruangan yang gelap. Wanita itu mendengar suara rintihan orang-orang yang menjerit kesakitan. Karena penasaran, ia mengintip dari balik celah pintu yang terbuka. Betapa terkejutnya ia saat melihat puluhan pria yang terlihat memotong anggota tubuhnya sendiri berkali-kali hingga membuat ruangan itu digenangi darah segar. Sari yang tak kuat melihat pemandangan itu seketika pingsan. Tiba-tiba ia merasakan seorang mengguncang tubuhnya. Sari, bangun Sar. Perlahan ia membuka matanya, menatap sendu pria di depannya. Apa yang kamu lihat? Tanya pria itu. Para pria menyiksa dirinya sendiri dengan memotong anggota tubuhnya sendiri, jawab Sari. Jadi benar, gaun ini adalah sebuah pusaka pesugihan. Santa kemudian memerintahkan Sari untuk melepaskan gaun itu. Malam itu juga Ki Santa melakukan ritual untuk mengembalikan gaun itu kepada pemiliknya. Puluhan lilin menyala mengelilingi gaun pengantin yang ditaburi bunga 7 rupa di atasnya. Tak lupa Santa menggunakan keris saktinya untuk memanggil Sukma, sang pemilik benda pusaka. Saat pria itu mulai memejamkan matanya, mendadak lilin-lilin itu padam. Hembusan angin kencang seolah memberitahukan kehadiran seorang pemilik kekuatan supranatural di ruangan itu. Ki Santa segera berdiri dan memberikan hormat kepada sosok gaib yang sudah berdiri di depannya. Ia kemudian menyerahkan gaun pengantin itu kepadanya. Karena pemilik gaun ini sudah meninggal, saya sebagai walinya akan mengembalikan benda pusaka ini kepada pemilik sebenarnya. Jadi, tolong bantu Tini agar bisa tenang di alamnya, ucap Santa. Tidak lama, lilin-lilin kembali menyala dan gaun pengantin itu seketika lenyap. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga ritualnya, ucap Ki Santa. Saat itu juga mereka bisa melihat Tini di hadapan mereka. Terima kasih, ucap Tini, kemudian menghilang. Sekarang semuanya sudah selesai. Tapi jika kau masih ingin menempati rumah ini, sebaiknya jangan sendirian, ucap Ki Santa. Saya tidak mau tinggal di sini kok. Takut, jawab Sari. Kalau begitu, sebaiknya rumah ini dijual saja. Uangnya bisa dipakai untuk membantu orang yang kekurangan. Hitung-hitung sedekah atas nama Tini. Mudah-mudahan dengan begitu bisa membantu Tini bahagia di alam sana. Baik ayah, jawab Chandra. Malam itu juga mereka memutuskan untuk bermalam di kediaman Tini. Keesokan harinya, Chandra mengantar Sari kembali ke kosannya. Sari begitu bahagia karena akhirnya bisa kembali lagi ke kosannya. Meskipun kumuh dan sebenarnya kurang layak, tapi tetap saja aku lebih nyaman tinggal di sini daripada tinggal di rumah mewah namun penuh hantu, ucap Sari. Ia kemudian menuju ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Selesai mandi, ia pun bersiap-siap untuk pergi kerja. Namun Sari begitu terkejut saat menemukan gaun pengantin Tini ada di lemari pakaiannya. Gaun itu? Tidak mungkin. Sari berusaha menyadarkan dirinya dengan menepuk-nepuk pipinya. Benar saja, tiba-tiba gaun itu menghilang dari dalam lemarinya. Syukurlah, ternyata hanya halusinasi saja. Sari buru-buru berkemas dan menuju ke tempat kerja. Tidak ada yang istimewa di hari itu. Bahkan Sari tak bertemu dengan Chandra hari itu. Meskipun ia penasaran dengan pria itu, namun ia tak ikut campur dengan urusannya lagi. Sepulang kerja, malamnya Sari kembali membuka praktek sebagai paranormal gadungan untuk mendapatkan penghasilan. Namun sayangnya malam ini ia kesulitan mendapatkan pasien. Mungkin karena orang-orang mulai tahu jika dia hanya dukun gadungan, atau mungkin ramalannya sudah tidak akurat lagi. Kalau malam ini aku tak dapat uang, artinya aku tidak bisa bayar kosan. Gimana kalau aku diusir karena sudah menunggak kosan begitu banyak? Saat Sari tampak frustasi, tiba-tiba seorang wanita menghampirinya. Kali ini Sari tak percaya saat seorang wanita dengan dandanan seperti orang kaya memintanya untuk melakukan sesuatu.
Aku dengar kau seorang dukun yang cukup handal dalam meramal. Apa itu benar? Benar sekali, Bu. Memangnya apa yang bisa saya bantu? Sahut Sari. Apa kau bisa menyantet seseorang? Sari mengerutkan keningnya saat mendengar permintaan wanita itu. Maaf, saya bukan dukun santet. Saya hanya bisa meramal nasib saja, jawabnya. Sayang sekali. Padahal aku bisa memberikan bayaran mahal jika kau mau menyantet orang sampai mati. Ucap wanita itu menunjukkan foto seorang anak perempuan kepadanya. Entah kenapa saat melihat foto gadis itu, Sari seketika bisa melihat apa yang terjadi dengannya. Dalam penglihatannya, ia melihat gadis itu jatuh terpeleset dari kamar mandi dan meninggal. Seketika, ia merasakan nafasnya memburu setelah melihat kejadian menyeramkan itu. Apa yang terjadi? Apa yang kau lihat dari foto ini? Tanya sang wanita penasaran. Sari mengambil sebotol air mineral dan minum untuk menenangkan dirinya. Setelah merasa kondisinya membaik, ia kemudian menyampaikan hasil penglihatannya kepada wanita itu. Betapa bahagianya wanita itu saat mendengar ucapan Sari. Ia bahkan tak segan memberikan uang dengan jumlah yang tak sedikit untuk membayar jasanya. Anggap saja itu sebagai upah meramal hari ini, ucap wanita itu, kemudian meninggalkan Sari. Sari benar-benar syok setelah mengetahui kemampuan barunya. Ia tak menyangka jika dirinya bisa melihat masa depan. Apa ini terjadi karena peristiwa kemarin? Apa ini ada hubungannya dengan Tini dan gaun pengantin itu? Meskipun beribu tanya menghinggapi benaknya, namun Sari tak mau ambil pusing. Ia hanya bersyukur karena dengan kemampuan barunya tersebut. Dengan itu, ia bisa menambah pundi-pundi keuangannya dan menjadikan seorang peramal akan lebih mudah dengan kemampuan barunya itu. Namun, ia juga harus menerima kenyataan menyedihkan karena selain bisa melihat masa depan, Sari juga berubah menjadi gadis indigo yang bisa melihat makhluk astral. Meskipun awalnya ia merasa ngeri dan selalu ketakutan, namun lama-kelamaan Sari menjadi terbiasa. Sementara itu, Chandra memilih menghibahkan rumah Tini menjadi sebuah panti asuhan. Ia berharap rumah itu akan menjadi bermanfaat bagi anak-anak yatim yang membutuhkan tempat tinggal. Ia bahkan menjadi donatur untuk rumah yatim yang didirikannya tersebut. Shane bahkan ditunjuk sebagai pengelola panti. Shane dan Chandra semakin dekat bak saudara kandung setelah mendirikan panti asuhan bersama, sedangkan Sari memilih resign dari perusahaan Chandra dan memilih menjadi seorang paranormal dengan kemampuan barunya. Jadi, kau sekarang sudah menjadi seorang indigo? Tanya Chandra saat Sari berpamitan dengannya. Alhamdulillah, setelah kejadian di rumah Kak Tini, aku mendapatkan kemampuan supranatural ini. Aku harap ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepadaku untuk bisa menolong orang lain, jawab Sari. Semoga saja begitu. Aku turut senang mendengarnya. Tapi entah kenapa, rasanya ada yang janggal, tukas Chandra. Apa itu? Tanya Sari tampak penasaran. Terakhir kali aku menjabat tanganmu, kenapa terasa panas? Kau mengingatkan aku kepada Tini, yang mana hanya dia yang merasa kepanasan saat menjabat tanganku, jawab Chandra. Benar, tapi mungkinkah saat itu aku sedang kerasukan? Bisa jadi, sahut Chandra. Karena penasaran, Sari pun meminta berjabat tangan dengan Chandra untuk mengetahui apa masih merasa panas atau tidak. Chandra pun tak menolak keinginan Sari. Ia menjabat tangan gadis itu. Panas, seru Sari seketika melepaskan tangannya. Jangan bercanda, ucap Chandra dengan nada sinis. Beneran panas, Pak. Rasanya tuh kayak menyentuh api, jawab Sari. Chandra tampak gugup mengetahui kenyataan tersebut. Padahal awal kita bertemu kau tak merasakan apapun saat menjabat tanganku. Tapi kenapa sekarang seperti ini? Mungkin karena sekarang aku memiliki kekuatan supranatural, sama seperti dirimu. Jadi gitu deh, jawab Sari. Anggap saja begitu. Kalau begitu aku pamit, Pak. Semoga perusahaan ini akan semakin sukses ke depannya, ucap Sari kemudian bergegas meninggalkan tempat itu.
Malam itu seperti biasa Sari membuka praktek meramal. Seperti biasa malam itu pasien Sari sangat banyak. Mungkin karena ramalannya yang selalu akurat membuat para pasiennya semakin bertambah banyak. Pukul 3 dini hari, Sari mengakhiri prakteknya. Namun saat ia hendak pulang, seorang wanita dengan pakaian lusuh datang dan wajah lelah mendatanginya. "Tolong bantu aku, Neng," ucap wanita itu menggenggam tangannya. Tiba-tiba saja Sari mendapatkan vision. Saat menjabat tangan wanita itu, ia melihat wanita itu memakai gaun pengantin milik Tini. Neng," seru wanita itu mengguncang tubuh Sari. Sari seketika membuka matanya. Ia menatap lekat ke arah wanita itu. Apa yang bisa saya bantu?" tanya Sari dengan nafas yang memburu. "Apa kau bisa membantuku untuk melakukan ritual pesugihan? Aku sudah bosan hidup susah. Aku ingin harus punya banyak uang untuk menghidupi kelima anakku yang ditinggal kabur ayahnya. Tapi aku tidak mau yang memakai tumbal keluargaku. Aku maunya orang lain yang jadi tumbalnya," jawab wanita itu. "Kalau seperti itu aku tidak bisa bantu. Lagi pula aku hanya bisa meramal dan tidak tahu menahu soal pesugihan. Jadi maaf, saya tidak bisa bantu," jawab Sari. Namun wanita itu terus membujuk Sari untuk membantunya hingga ia mengikuti Sari sampai ke kosannya. Sari yang sedikit kesal memarahi wanita itu. Namun ia tak tega saat mendengar cerita wanita itu tentang kesusahan hidupnya. Ia kemudian menyuruh wanita itu masuk ke kosannya. Ia bahkan memberikan makanan kepada wanita itu yang terlihat sangat kurus. Karena melihat bajunya yang compang-camping, Sari juga berniat mengambilkan pakaian untuknya. Ia mengambil sebuah gaun yang masih layak kepada wanita itu. Namun anehnya, saat wanita itu memakainya, gaun itu berubah menjadi gaun pengantin milik Tini. Seketika Sari menjadi syok melihatnya. Dan sejak hari itu Sari tidak memiliki kekuatan supranatural lagi. Dan cerita pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan. Juga terima kasih yang selalu menunggu lanjutan ceritanya. Dan akhirnya video ini merupakan akhir dari pesugihan gaun pengantin. Nantikan kembali cerita-cerita horor yang tidak kalah menarik di channel ini. Akhir kata, mohon maaf bila ada salah dalam pelafalan kata atau ejaan yang lainnya. Mimin pribadi sudah berusaha untuk menyampaikan sebaik-baik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.